Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 pagi. Kami bersyukur hari ini kita bisa hidup semua itu karena berkat Tuhan. Doaku Bapak Ibu sehat-sehat, tetap semangat, sukacita, berkat Tuhan melimpah. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Menara Doa Pagi pada hari ini. Tuhan berkati kepada setiap yang menyaksikannya. Berlimpah kebaikan Tuhan, kekuatan baru, hikmat dari Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu
Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Percayalah bahwa segala perkara kita dapat menanggungnya. Apapun masalah Bapak Ibu dengan iman, bahwa segala perkara dapat Ibu tanggung. Itu Filipi 4 ayat 13. Tulis dalam kolom, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Tulis dalam kolom, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus. Itulah Filipi 4 ayat 13. Dengan iman kita katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari berdoa, mari sembah. Kami percaya selalu ada pertolongan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih
Kami percaya kekuatan daripada-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkaulah pengharapan kami, hanya kepada-Mu kami berharap, hanya kepada-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami selalu punya Tuhan yang mau menolong kami. Terima kasih Bapa. Taruhkan di hati kami suatu sifat yang tidak mau menyerah. Tulis dalam kolom, aku tidak mau menyerah. Atau aku tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Percayalah, kalau kita tidak menyerah, dengan iman dan sabar, Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberi tema berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya sangat diberkati dengan tema ini. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang menaruhkan pengharapan kepada manusia. Saya melatih diri saya menggenapi Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang saya kasihi, saya mengajak setiap kita semua supaya sepenuh hati kita berharap hanya kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya hanya berharap kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya hanya berharap kepada Tuhan dan tidak akan pernah berharap kepada manusia. Ini statement powerful. Saya hanya berharap kepada Tuhan dan tidak pernah berharap kepada manusia. Tulis dalam kolom. Saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada orang Israel. Lewat hamba Tuhan, Nabi Yeremia mengingatkan mereka untuk jangan pernah sekali-kali berharap kepada kekuatan manusia. Sering sekali kita manusia mengandalkan daging, mengandalkan relasi, mengandalkan orang kaya. Kami para pendeta pun kadang bisa kena ini. Kalau kami tidak jaga hati. Sehingga kadang perlakuan kami pendeta bisa beda dengan orang kaya, dengan orang miskin. Padahal Alkitab katakan jangan membedakan muka. Tidak boleh membedakan orang kaya dan orang miskin. Sering kita kadang-kadang lebih hormat kepada orang kaya. Bahkan membungkuk-bungkukkan diri. Sepertinya kita sedikit menyembah orang kaya. Tapi kepada orang miskin kita enggak memperlakukan hal yang sama. Kita merendahkan orang yang miskin. Kita merendahkan rakyat yang biasa, tapi kita menghormati orang karena jabatan, karena kehebatan dunia ini. Tetapi di Alkitab katakan, kita tidak boleh membedakan muka. Bahkan Alkitab melarang kita untuk kita menaruhkan pengharapan kepada manusia. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap menaruhkan pengharapan kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya menaruh pengharapan kepada manusia, yang ada satu kata untukmu dan saya, kecewa. Kecewa. Maka saya tanamkan di hati saya, di lubuk hati saya yang paling dalam, untuk tidak pernah berharap kepada manusia. Untuk tidak pernah berharap kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada orang hebat. Bagian saya adalah melakukan hidup benar dengan firman Allah. Menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup dengan kebenaran firman Allah. Dan menaruhkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang sudah kukerjakan. Bukan apa yang sudah kulakukan. Bukan. Saya tidak berharap kepada apa yang sudah kubuat. Apa yang sudah kulakukan. Karena aku tahu. Berharap kepada Tuhan jauh lebih powerful. Tuhan akan melakukan mujizat. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya engkau tidak pernah berharap kepada manusia. Mau sehebat apa dia, mau sekaya apa, setalenta apa. No way, no way. No way, jangan lakukan itu. Karena itu akan mengecewakan dan menyakiti hatimu. Taruhkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan
pemilik alam semesta. Dia pencipta langit dan bumi dan seisinya. Sehingga kita akan lebih tenang berharap kepada Tuhan. Lihat, kalau kita berharap kepada manusia, yang pertama, manusia itu terbatas kekuatannya, kemampuannya. Kedua, manusia itu bisa berubah-ubah. Sebentar ia bilang iya, sebentar bilang tidak. Sebentar dia mau menolong, sebentar dia tidak mau menolong. Yang ketiga, manusia itu sedikit menolong, tapi sudah cerita kemana-mana. Bukankah sering kita mendengar orang berkata, kalau bukan karena aku nggak jadi hebat dia. Kalau nggak aku nggak jadi orang dia. Mau jadi apa? Jadi manusia itu nggak cocok tempat pengharapan. Kalau ada orang yang menolongmu, percayalah karena Tuhan yang menggerakkan dia. Itu jauh lebih powerful. Engkau tidak jadi seperti berutang kepada orang yang menolongmu. Ya, memang bagusnya kita kalau orang menolong kita ya kita tolong juga dia. Kita hormati, itu wajib. Tapi kita nggak seperti berutang jasa. Karena kita tahu yang menggerakkan orang menolongmu adalah Tuhan. Tuhan yang menggerakkan burung gagak menolong Nabi Elia untuk makan di sungai Kerit. Sungai yang kering. Lihat cara Tuhan lebih hebat menolong kita. Tuhan yang membuat Musa mengangkat tongkat dan membelah laut merah. Artinya apa? Ada mujizat Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan. Yang penting sebisamu kau lakukan yang terbaik. Sebisaku kau lakukan yang terbaik. Sebisaku aku habis-habisan berkarya, bekerja untuk Tuhan. Selebihnya Tuhan yang memberkati kita. Nah saudara, di Alkitab katakan yang pertama, belajar penuh berharap kepada Tuhan. Itulah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah. Tulis dalam kolom, diberkati orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tulis dalam kolom. Saudara, kita lihat kisah Abraham. Bagaimana dia memperoleh keturunan. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut, begitulah banyaknya keturunanmu. Padahal saat itu usianya sudah 75 tahun. Tua, istrinya pun sudah tua. Rahim sudah tertutup. Sampai di usia 90 belum dapat, 95 belum dapat, 97, 98 belum dapat. Bisa aja ada alasan Abraham, aku tidak percaya lagi. Bisa aja karena usianya, karena rahim Sarah udah tertutup. Ada alasan untuk dia untuk tidak lagi percaya, tidak berharap. Tapi dalam hal ini Abraham tidak lemah imannya. Tubuhnya boleh lemah tapi imannya tetap kuat. Itu anak Tuhan. Tubuh kita boleh lemah tapi iman kita tidak boleh lemah. Tubuh kita boleh menua tapi iman kita tetap kuat dan segar. Percaya kepada kekuatan Tuhan. Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19 Roma 4. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Perhatikan, tubuh Abraham sangat lemah, tapi imannya tetap kuat. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 Roma 4. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21 Roma 4. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tubuh sangat lemah tapi iman tetap kuat. Dia berkata terhadap janji Allah ia tidak ragu. Terhadap janji Allah ia tetap percaya. Inilah anak-anak Tuhan Roma 1 ayat 17. Dari iman kepada iman oleh iman.
2 Korintus 5 ayat 7, kita tidak hidup oleh karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Saya mengajak setiap saudara, jangan bimbang, jangan ragu, seberat apa pernikahanmu, seberat apa keluargamu, seberat apa sakit penyakitmu, seberat apa keuanganmu mungkin lagi drop, lagi bangkrut usahamu. Aku hanya berkata sebagai hamba Tuhan yang pernah mengalami kesusahan pernikahan, kesusahan mendidik anak, kesusahan di dalam kesehatan, sakit penyakit yang mau mati, kesusahan dalam keuangan, kesusahan dalam pelayanan. Saya tanamkan di hati saya terhadap janji Allah, aku percaya penuh. Dan aku meletakkan pengharapanku kepada Tuhan. Dan aku melihat semua indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan nyata bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, hidupku sangat berat, hidupku sangat berlapis-lapis tantangan. Berhentilah mengeluh, berhentilah mengatakan masalah terus, berhentilah menyalahkan orang, hadapi masalahmu. Dan letakkan pengharapan kepada Tuhan. Jadilah orang yang persistensi yang tinggi. Orang yang ulet, orang yang tough, orang yang gigih, orang yang tetap kuat walaupun banyak tantangan. Kalau engkau lemah saat ini, bangkitlah dalam Tuhan. Tuhan menolong engkau. Mungkin engkau merasa mentalmu lagi down, lagi drop. Datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, ceritakan apa adanya. Tuhan tolong. Tuhan tidak pernah menolak orang yang imannya lemah. Justru Tuhan akan menguatkan orang yang imannya lemah ketika datang kepada Tuhan. Mungkin engkau berkata, gak mungkin aku sembuh, gak mungkin aku sehat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu sembuh. Dengan iman percaya bahwa ada Tuhan yang bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Demikian juga Tuhan sanggup mengalahkan sakit penyakitmu, sanggup mengalahkan persoalan keuanganmu, persoalan pernikahan, keluarga. Yang penting engkau tidak patah semangat. Tetaplah semangat dan percaya kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Sering sekali keluargaku yang di YouTube berkata, Pak Pendeta, apa yang kulakukan? Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan di hatimu. Makanya menghadapi masalah, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara dan berbisik di hatimu apa yang harus ibu dan bapak lakukan. Firman Tuhan itu baca Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tanam di hati kita. Maka suara Tuhan itu adalah firman Tuhan yang kita simpan di hati kita. Dia mengajari kita. Dia mengingatkan kita kembali akan apa yang harus kita lakukan. Saya sebagai hamba Tuhan mendukung dan menopang saudara. Saya tahu ada beberapa di antara saudara berkata, Pak Pendeta mungkin tidak tahu begitu hancurnya kehidupan pernikahan keluargaku. Ingatlah, bubur pun, ada orang berkata nasi jadi bubur. Bubur kalau dikasih kecap, dikasih telur, dikasih ikan teri, dikasih kacang, jadi bubur ayam, dikasih ayam lagi, lebih enak. Gak ada kata terlambat. Tuhan tolong, bangkit, jangan putus asa. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Kalau mau nangis, nangis kepada Tuhan. Kalau mau cerita, cerita kepada Bapa kita yang baik akan mendengarkan kita, menampung air mata kita. Bulu yang terkulai tak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Tuhan akan tolong kita. Dia Bapa yang baik, menolong kita. Datang kepada Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan berkata, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Jadilah seperti pohon korma, pohon aras Libanon. Jadi seseorang yang beriman itu digambarkan Tuhan seperti pohon yang diletakkan, yang tumbuh di tepi aliran air sungai. Kenapa pohon itu menjadi kuat? Karena dia akarnya merambat dalam, lebih dalam. Pohon korma, pohon aras Libanon hidup di padang gurun, timur tengah. Mereka tumbuh dalam akar mereka untuk mengambil sari-sari makanan. Akar itu apa? Pengenalan akan Tuhan. Daniel 11 ayat 32b, umatnya mengenal Allahnya akan tetap kuat. Mengenal di situ artinya epiginosko. Dalam bahasa Ibrani artinya mengalami
perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal secara pribadi akan Tuhan lewat saat teduh, lewat firman Allah, lewat kehidupan kita. Miliki ibu waktu, bapak dan ibu waktu merambat akar-akar iman ibu. Terus mengenal Tuhan lebih dalam. Baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Renungkan berulang-ulang di mobil, ulang-ulangi YouTube ini. Banyak hamba Tuhan dengan YouTube menyampaikan firman Allah. Dengar, saya sebagai pendeta aja begitu. Setiap saya di mobil ada firman Tuhan, ada pujian berulang-ulang sampai saya mengakar dalam mengenal Tuhan. Sehingga ketika ada persoalan, saya kuat. Kenapa kuat? Karena firman Tuhan dasar hidupku. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punyalah waktu saat teduh, punyalah waktu baca Alkitab. Daripada mengeluh, gosip untuk apa? Drakor, untuk apa kita habiskan waktu banyak dengan drakor? Ya sekali-sekali boleh, tapi perbanyaklah waktu baca Alkitab. Karena firman itu terang bagi jalan kaki hidup kita. Pelita bagi hidup kita. Menerangi, kadang-kadang pikiran kita gelap, bingung. Tapi ketika ada firman Allah, dia menerangi pikiran kita. Ini buat, ini buat, ini buat. Kenapa ibu bingung? Kenapa bapak bingung? Karena kegelapan dunia ini, masalah dunia ini menggelapkan pikiran bapak ibu. Ketika bapak ibu baca Alkitab, datang ke Tuhan Yesus, maka pikiran bapak ibu diterangi dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap anak-anak-Mu yang menaruhkan pengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menegur kami, agar kami tidak pernah menaruhkan pengharapan kepada manusia. Tidak pernah menaruhkan pengharapan kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada orang hebat. Tapi biarlah hati kami menaruhkan pengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Pasti kami diberkati. Tuhan, kuatkanlah yang lemah. Iman yang lagi lemah, kuatkanlah. Mereka yang punya persoalan pernikahan keluarga, pulihkanlah. Pasangan yang lari, kembalikan. Mampukan mereka dengan iman percaya pasangan mereka kembali. Mereka yang bergumul sakit penyakit, mungkin ada sakit kanker, saraf kejepit, stroke, hipertensi, gula, sakit di lambung, pencernaan, apapun sakit penyakit mereka, dalam Tuhan Yesus, urapilah. Kesembuhan terjadi bagi mereka. Urapi dokter dan obat-obat yang mereka makan. Mereka yang bergumul masalah keuangan, pekerjaan dan usaha, Tuhan jamah. Tuhan beri hikmat, semangat, bangkit. Sehingga usaha mereka akan bangkit. Mereka yang lagi mencari jodoh atau lagi mau menjual tanah, mengharapkan keturunan, apapun topik-topik doa yang mereka tulis dalam kolom, Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang mengetikkan dalam kolom-kolom yang mereka minta doakan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah, jamalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan membagi link ini, saudara sudah terlibat membagikan firman Allah. Saudara sudah pasti diberkati Tuhan. Saudara, bagi saudara yang rindu konseling, chat saya di 0811 63 7347. Tapi chat aja dulu karena sudah sangat penuh jadwal saya. Yang merindukan saat teduh yang saya bagi sekali dalam beberapa hari, saudara bisa chat saya di 0811 63 7347. Saudara yang terberkati dengan tayangan ini, yang mau membagikan berkat memberkati pelayanan Pendeta Suheri Gultom, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di bawah ini.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah setia di channel Suheri Gultom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.